Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yahya Eko Nopianto MPD dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Materi tentang strategi perencanaan pendidikan jasmani dan olahraga adaptif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 dimulai dari saya, Melia Handayani, kedua, Masulo Andriani, ketiga, Mugi Gunandra, dan keempat, Sudra Rifando. Adapun submateri yang akan dijelaskan, pengertian, tujuan, modifikasi, ciri-ciri, pembelajaran adaptif, pemilihan materi, dan faktor. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Mugi Gunandra, saya persilahkan. Baiklah, saya Mugi Gunandra. Saya ingin menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami, yaitu pengertian strategi perencanaan pembelajaran adaptif. Yang pertama yaitu pengertian strategi perencanaan pembelajaran adaptif. Wina Sanjaya mengatakan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan Dick dan Carey menyebutkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dick dan Carey menyebutkan ada 5 komponen strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi siswa, tes dan kegiatan lanjutan dari proses pembelajaran tersebut, baik dari perencanaan tindakan dan keputusan yang akan dilakukan pada proses pembelajaran. Mengimplementasikan ke dalam proses pembelajaran dan digunakan pada saat pelaksanaan evaluasi pada proses pembelajaran tersebut. Begitu juga dengan pendidikan jasmani adaptif, terdapat berbagai macam strategi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Guru harus tanggap dalam memilih dan menentukan strategi yang akan digunakan pada materi yang akan disampaikan. Apalagi murid akan dihadapi tingkat kesulitan dan kebutuhannya tidak sama antara murid satu dengan peserta didik lainnya. Mulyani Sumantri dan Johar Permana menyebutkan secara singkat strategi pembelajaran pada dasarnya mencakup 4 hal utama, yaitu yang pertama, penetapan tujuan pengajaran, 2, pemilihan sistem pendekatan belajar mengajar, ketiga, pemilihan dan penetapan prosedur, metode dan teknik belajar mengajar, keempat, penempatan kriteria keberhasilan proses belajar mengajar dari evaluasi yang dilakukan Twelker. Baiklah, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Sudra Rifando. Kepada Sudra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudra Rifando Pramodionasis, NPM A1H 019037. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mugi Gunandra, yaitu tujuan penjas adaptif. Penjas adaptif memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penjas adaptif yaitu membantu siswa yang berkelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial yang sesuai dengan potensinya melalui program aktivitas jasmani yang dirancang khusus dengan hati-hati. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu menolong siswa yang dapat diperbaiki, membantu siswa yang melindungi diri dan kondisi apapun yang dapat memperburuk keadaannya melalui aktivitas jasmani, memberi kesempatan siswa yang mempelajari dan berpartisipasi dalam sejumlah macam olahraga dan aktivitas jasmani waktu luang yang bersifat rekreasi. Kemudian, menolong siswa memahami keterbatasan jasmani dan mentalnya. Selanjutnya itu membantu siswa melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan memiliki harga diri. Membantu siswa mengembangkan pengetahuan dan apresiasi terhadap mekanika tubuh yang baik. Menolong siswa memahami dan menghargai berbagai macam olahraga yang dapat dinikmati sebagai penonton. Selanjutnya itu modifikasi dalam pendidikan jasmani adaptif. Modifikasi dalam pendidikan jasmani adaptif seorang PDBK yang satu dengan yang lain. Kebutuhan aspek yang dimodifikasi tidak sama.
Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan PDBK dalam pendidikan jasmani, para guru harus melakukan modifikasi dan penyesuaian terutama mengenai perilaku yang berkaitan dengan suasana dan kondisi yang dihadapi dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang perlu dimodifikasi dan disesuaikan para guru dalam upaya meningkatkan dengan PDBK adalah sebagai berikut, yaitu penyederhanaan penggunaan kata, kemudian gunakan bahasa yang bermakna tunggal. Selanjutnya itu membuat konsep yang konkret. Baiklah, penjelasan yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ula Andriani. Kepada Mas Ula, saya persilahkan. Baiklah, saya Mas Ula Andriani akan melanjutkan presentasi dari Sudra Rifando. Ciri dari program pengajaran penjas adaptif. Sifat program pengajaran pendidikan jasmani adaptif memiliki ciri khusus yang menyebabkan nama pendidikan jasmani ditambah dengan kata adaptif. Adapun ciri tersebut yaitu: pertama, program pengajaran penjas adaptif disesuaikan dengan jenis dan karakteristik kelainan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang berkelainan dapat berpartisipasi dengan aman, sukses, dan memperoleh kepuasan. Yang kedua, program pengajaran penjas adaptif harus dapat membantu dan mengkoreksi kelainan yang disandang oleh peserta didik. Kelainan pada anak luar biasa bisa terjadi pada kelainan fungsi postur, sifat tubuh, dan pada mekanika tubuh. Untuk itu, program pengajaran pendidikan jasmani adaptif harus dapat membantu peserta didik melindungi diri sendiri dari kondisi yang memperburuk keadaannya. Ketiga, program pengajaran penjas adaptif harus dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan jasmani individu ABK. Untuk itu, pendidikan jasmani adaptif mengacu pada suatu program kesegaran jasmani yang progresif, selalu berkembang, dan selalu berlatih otot-otot besar. Selanjutnya, pembelajaran adaptif dalam pendidikan jasmani bagi ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami kelainan sedemikian rupa, baik fisik, mental, sosial, maupun kombinasi dari ketiga hal tersebut. Sehingga potensi yang optimal dapat ia penuhi melalui pendidikan khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan ABK. Di satu sisi, ABK harus dapat mandiri, beradaptasi, dan bersaing dengan anak pada umumnya. Di sisi lain, ia tidak secara otomatis dapat melakukan aktivitas gerak. Secara tidak disadari, akan berdampak kepada pengembangan dan peningkatan kemampuan fisik dan keterampilan geraknya. Selanjutnya, pemilihan materi dan faktor pertimbangan. Pengulangan dan perbaikan pendidikan jasmani adaptif merupakan bagian rutin dari pengajaran adaptif. Karena itu, materi pembelajaran harus diselidiki secermat mungkin sehingga terhindar dari cedera otot atau sendi pada pemilihan materi yang tepat. Dr. Baltasar Tarigan, MS, dalam bukunya Bahan Ajar Penjas Adaptif tahun 2002, ia mengemukakan ada 3 faktor peserta didik berkebutuhan khusus, yaitu: pertama, pelajari rekomendasi dasmaninya. Kedua, temukan faktor dan kelemahan-kelemahan PDBK berdasarkan hasil tes pendidikan jasmani. 3. Olahraga kesenangan apa yang paling diminati dari PDBK atau peserta didik berkelainan khusus. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Dapat saya simpulkan, pendidikan jasmani yang adaptif dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan, jenis kelainan, dan tingkat kemampuan ABK merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan bagi ABK.
Pendidikan jasmani adaptif dapat membantu ABK melakukan penyesuaian sosial dan mengembangkan perasaan siswa memiliki harga diri. Perasaan ini akan dapat membawa ABK berperilaku dan bersikap sebagai subjek bukan sebagai objek di lingkungannya. Itulah tadi hasil presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.